Shalom Aleihim, Aleihim Shalom, damai sejahtera bagimu. Kiranya damai dan sukacita berlaku atas kita semua, terutama yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Amin. Pada pelajaran kali ini tentang damai sejahtera menurut Alkitab. Damai sejahtera menurut Alkitab bahwa ketaatan kita untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita akan menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak akan hadir begitu saja, kecuali melalui kerja keras kita dalam melakukan kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kita, baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan sebagai umat Tuhan. Kata Shalom dalam bahasa Ibrani biasanya diterjemahkan menjadi damai atau damai sejahtera. Kata Shalom atau damai sejahtera sering dipergunakan untuk memberikan salam kepada sesama. Dalam bahasa Ibrani, orang mengucapkan Shalom Aleihim yang artinya damai sejahtera bagimu. Ucapan ini dijawab dengan kata Aleihim Shalom. Kata ini mirip sekali dengan kata Assalamualaikum dijawab dengan Waalaikumsalam. Dalam bahasa Arab, bukan? Kita tidak perlu heran karena bahasa Arab memang berasal dari rumpun yang sama dengan bahasa Ibrani, seperti halnya bahasa Tagalog dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata Shalom diterjemahkan menjadi salam, kata yang sama yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia yang sangat diperkaya oleh kosakata dari bahasa Arab karena pengaruh agama Islam tentunya. Kata ini dapat kita bandingkan dengan salam Horas di kalangan masyarakat Batak, Yahohu di masyarakat Nias, dan adat-adat yang lain memiliki ciri khas tersendiri. Oke, kita lanjut di kalangan masyarakat Yahudi. Di kalangan masyarakat Yahudi, kebiasaan memberi salam seperti ini sangat lazim. Dalam Lukas 10 ayat 5, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberikan salam ini apabila mereka mengunjungi rumah seseorang. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Salam ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia menampakkan dirinya ke tengah-tengah murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lukas 24 ayat 36. Dalam ungkapan kata Shalom Aleihim memang terkandung sebuah doa, yaitu kiranya damai sejahtera menyertaimu. Sejauh ini kita sudah membahas bagaimana kata damai sejahtera digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi. Tetapi apakah arti damai sejahtera itu sendiri? Alkitab menerjemahkan kata Shalom menjadi damai sejahtera, bukan semata-mata damai saja. Meskipun kata Shalom itu sendiri memang berarti damai atau perdamaian, arti kata Shalom memang jauh lebih luas daripada sekedar damai saja. Berikut ini adalah sejumlah kata dan konsep yang digunakan untuk menerjemahkan kata Shalom, sehingga kita dapat membayangkan kekayaan makna yang dikandungnya. Yang pertama, Shalom juga berarti persahabatan. Shalom juga berarti kesejahteraan. Shalom juga berarti keamanan. Dan Shalom juga berarti keselamatan. Di sini jelas bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita telah menciptakan juga perdamaian antara orang-orang yang dahulunya jauh, saling terasing serta bermusuhan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang utuh, yang meliputi kehidupan jasmani dan rohani, mencakup masa depan tetapi juga berlaku di masa kini dan sekarang. Bahwa damai sejahtera bukanlah sesuatu yang akan hadir secara otomatis di dalam hidup kita, melainkan harus kita upayakan dengan kerja keras dan kesungguhan. Pemberian salam dan pengucapan salam damai atau damai Kristus besertamu adalah sebuah tindakan yang menggambarkan hasil pendamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Setelah kita menerima berita pengampunan dan pendamaian dari Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita pun dipulihkan kembali. Oleh karena itulah kita saling mengucapkan salam damai atau damai Kristus besertamu.
Ucapan salam damai atau damai Kristus besertamu juga mengandung doa dan pengharapan bahwa kita dan sesama orang yang percaya boleh ikut serta di dalam karya pendamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itulah dalam Kolose 3:15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Apakah arti kata-kata ini? Pertama, Kristus telah memperdamaikan kita dengan sesama. Oleh karena dosa, kita hidup dalam permusuhan dengan sesama kita. Dosa telah membuat kita hidup egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak peduli akan orang lain. Dengan perdamaiannya, Kristus mengajarkan agar kita hidup dalam satu tubuh yang disebut gereja. Inilah panggilan kita sebagai gereja Tuhan, gereja yang diharapkan oleh Tuhan untuk hidup dalam kesatuan. Namun sayangnya, gereja masa kini justru seringkali hidup dalam perpecahan. Tak heran, Rasul Paulus mengatakan, gereja seperti ibarat anak kecil yang tidak dewasa, tidak bisa makan makanan keras. Mereka saling mementingkan dan bahkan menganggap diri yang paling benar. Maka tak heran Rasul Paulus mengatakan demikian. Dengan Kolose 3:15 mengingatkan agar kita terus hidup dalam satu tubuh, sehingga sebagai gereja kita dapat terus menjadi saksi bagi damai sejahtera Yesus Kristus. Shalom. Amin.